ada saat ini dalam keadaan baik dan mempertemukan kami di tempat ini dalam sukacita surga. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Kalaupun sepanjang hari ini kami boleh menyelesaikan segala aktivitas, dan malam hari ini kami mau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan taruh atas kami. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami olah, kami kembangkan. Biarlah apa yang ada pada kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami pun semakin diberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan proses pelatihan malam hari ini dalam pimpinan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum duduk kembali katakan, suaraku merdu untuk memuji Tuhanku. 1, 2, 3. Suaraku merdu untuk memuji Tuhanku. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh silakan duduk. Ya, ini hari sesi keempat ya, pertemuan keempat dari rangkaian training pelayan pujian. Ya, para penyembah, biarlah setiap kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Namun untuk mengaplikasikan dalam tata ibadah atau liturgi gereja, kita butuh yang namanya skill. Dan sepanjang 3 kali pertemuan, 4 kali ini nanti kita sudah belajar bagaimana mengolah skill kita, mengembangkan skill kita, sehingga kita bisa bernyanyi dengan merdu, untuk memuji Tuhanku. Ya. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah belajar. Masih ingat Bapak Ibu Saudara apa saja? Yang pertama, kita latihan meredam suara dan mengucapkan vokal ya, a, i, u, e, o, juga konsonan ya. Jadi belajar resonansi dan artikulasi, simpelnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita belajar teknik pernafasan. Nah, nanti penjenengan bisa ulang lagi ya, dengan mungkin bisa melihat video rekaman bagaimana cara kita bernafas saat kita bernyanyi. Kemudian yang kemarin kita belajar bagaimana menjangkau nada rendah, nada tinggi, nada sedang. Bagaimana cara kita menjangkau supaya suara kita kualitasnya tidak berubah, sekalipun nada-nada itu berubah dari rendah, sedang, tinggi. Karena setiap lagu pasti ada nada-nada tertentu yang kadang tinggi, kemudian ada juga lagu yang range-nya cukup jauh, rendahnya rendah banget, tingginya juga cukup tinggi. Nah, tapi masih di wilayah suara kita. Hanya kita butuh cara, butuh teknik untuk bernyanyi. Kemudian bagaimana kita memilih nada dasar supaya jemaat itu juga bernyanyi dengan enjoy. Kita pun yang bernyanyi, yang melayani juga bisa bernyanyi dengan nyaman ya, tanpa tekanan dari manapun gitu ya. Baik, malam hari ini, kemarin saya berjanji hari ini mau belajar bagaimana membuat suara kita lentur, elastis. Suara yang lentur, suara yang elastis itu nanti akan menghasilkan suara yang merdu. Suara merdu itu bukan karena vibrasi, tapi suara merdu itu banyak faktor. Yang pertama, peredaman suara. Yang kedua, bagaimana kita membuat energi, memberikan power, kekuatan ketika kita bernyanyi. Ya, seperti kemarin sudah kita latih bagaimana kita latihan otot diafragma ya. PR-nya sudah dikerjakan belum? Jadi melatih ini ya. Jadi untuk tekanan di sini. Nah, itu ya, melatih itu supaya otot-otot ini terbiasa memompa udara sehingga udara ke atas itu kuat ya. Kemudian bagaimana suara kita merdu selanjutnya adalah membuat suara itu elastis, lentur. Sesuatu yang elastis, yang lentur, yang fleksibel itu
enak ya. Panjenengan membuat aturan, kalau aturan itu terlalu kaku diterapkan, pasti nanti ada yang kesogok gitu ya. Ada yang tersakiti gitu ya. Tapi bukan berarti aturan itu tidak perlu, segala sesuatu perlu, namun kita cukup fleksibel ya. Ketika fleksibel, kita nanti bisa mengatur, terutama pelayanan ya. Di pelayanan kita butuh fleksibilitas. Kalau tidak fleksibel, kita nanti yang muncul kepentingan masing-masing departemen atau masing-masing individu ya, sehingga nanti yang muncul otot-ototan gitu ya. Padahal otot itu untuk memangku tubuh kita ya, bukan untuk memaksakan kehendak. Nah, jadi kita butuh fleksibilitas. Suara yang fleksibel pun, yang elastis itu nanti akan lebih merdu, akan enak. Nah, sekarang sebelum kita latihan bagaimana suara kita bisa elastis, kita vokalisi dulu ya, mempraktekkan apa yang sudah pernah kita pelajari. Silakan berdiri. Nah, yang terakhir kemarin saya sudah mengajarkan ke panjenengan yang untuk vokalisi atau latihan vokal yang do sol do re mi fa sol itu ya. Ingat ya. Kalau yang pertama kan ya do re mi fa sol fa mi re do itu ya. Nah, kita pakai yang kedua itu ya. Karena itu sudah lebih kompleks. Ketika panjenengan mengucapkan hayu berarti artikulasi vokalnya sudah harus terlatih dari situ. Kemudian ada staccato atau hentakan-hentakan, tekanan pas dosol itu sudah mempraktekkan tekanan dari otot diafragma. Kemudian mengambil nafasnya, dikumpulkan diafragma, menghembuskannya kita secara hemat ya. Oke, sudah siap ya. Dari nada ini dulu aja. Do ya, do sol ya. Saya taruh dulu. Ya. Do-nya. Do ya. Nah, pas ini penyanyinya kasih hentakan. Hayu lah, hayunya legato itu mengalun ya. Jadi pas itu bentuk mulut panjenengan. Jadi bibir kita fungsinya mempertegas artikulasi ucapan ya. Saya ingatkan lagi ya. Nah, pas itu gunakan ini. Yang teknik terakhir kemarin saya ajarkan ya. Ya. Coba yuk. 1 2 iya. Jadi rasakan tekanannya. Nah, bunyi hanya di sini ya, bukan ya. Sehingga nafas hemat. Ya, 1 iya.
Coba dari yang nada ini semua suara bisa menjangkau ya. Yang jenis suara rendah pun masih bisa. Satu dua iya. Ketika saya tidak ada tekanan di sini, suaranya ini kan hanya dari sini. Ini kan diem. Nah, nanti energi suara yang keluar kan hasilnya beda. Ini sebatas di sini ya. Nah, kalau ada tekanan di sini nanti lebih ada gregetnya. Fungsinya nanti pas penjenengannya kina dan nada tinggi butuh energi yang kuat memompanya dari sini ya. Coba ya sekarang huha-huhanya saja. Terakhir kemarin kita kan latihan ini. Saya dari meja. Do sol do gitu ya. Huha saja. Gitu ya. Satu dua iya. Lagi ya. Pas hunya. Nah sekarang penjenengan himpun nafas kayak kemarin ya. Nafas diafragma. Nih, rasakan nanti tekanan nafas di sini. Jadi nanti ambil nafas. Nah yang mengembang bukan dada, bukan perut, tapi sini, keliling sini. Nah nanti pas nah ini dipompa dari perut. Jadi udara di sini dipompa dari sini ya. Jadi ambil nafas, ya. Kemudian nanti pompa dari sini. Jadi ada tekanan. Beda ya dengan saya. Ini kan tidak ada tekanan dari sini. Nah, itu nanti kelihatan ketika kita menjangkau nada tinggi ya. Misalkan saya menjangkau nada ini dengan falset. Nah, kalau saya menjangkau ini tanpa tekanan di sini dengan falset ya. Nah, itu kan di sini. Meskipun sini saya buka. Nah, beda dengan dipompa sini. Tahu ya? lebih berenergi, lebih powerful. Nah, nanti memompa kalau pelan-pelan ya, dengan ini. Nah, jadi rasakan perubahannya. Jadi yang pas tidak dipompa kan gini. Nanti pas dipompa. Tahu bedanya ya? Jadi penjenengan tahu dulu. Terus nanti coba ya latihan. Ya kalau penjenengan selama ini belum pernah mempraktekkan ya sulit ya. Jadi penjenengan tahu caranya, aplikasikan. Penjenengan setiap nyanyi terutama nada tinggi dan butuh kuat, lakukan itu. Nanti penjenengan latihan di rumah teriak-teriak di nada itu enggak apa-apa. Coba ya, yuk. Satu, dua, iya. Ubah saja Bu. Yuk, satu, iya. Ya, terus terakhir panjang ya. Tuh, dua, iya.
tekanan sini ya, kita mengeluarkan nafas alami. Pas untuk hentakan, lagu-lagu yang butuh hentakan, lagu yang riang, nada tinggi itu butuh hentakan, nah itu di situ ya. Kemudian lagu-lagu yang lembut butuh tekanan kuat ya. Lagu yang lembut butuh tekanan kuat, itu nanti energi itu dibutuh. Jadi namanya power dalam bernyanyi, energi dalam bernyanyi itu bukan volumenya, tapi kekuatannya. Misalkan saya nyanyikan tadi ya, ini kan volume biasa, tapi tetap ada powernya, ada gregetnya. Beda dengan meskipun keras, karena hanya di sini. Ya. Beda dengan ya. Kalau volume itu kan tinggal kita nyetel mau keras atau lirik. Mau lirik atau keras tergantung kita mau emosi kita untuk keras atau lirik gitu ya. Tapi powernya tetap harus ada, gregetnya tetap harus ada ya. Oke, besok lanjut lagi. Sekarang bagaimana kita melatih kelenturan suara ya. Materi hari ini melatih kelenturan suara. Silakan duduk dulu ya. Suara itu bersumber dari pita suara yang bergetar. Getaran pita suara muncul karena ada hembusan udara. Hembusan udara yang dari diafragma tadi didorong keluar menggetarkan pita suara, maka muncul suara. Ketika kita bernyanyi, pusat suara ada di rongga mulut. Nah, awal sekali pertemuan sudah saya jelaskan. Rongga mulut berarti kalau dari luar kita pas ini ya. Jadi pertemuan antara dari kerongkongan leher dengan mulut bagian depan. Nah, di sini. Ini rongga mulut. Nah, di situ letak pita suara kan juga di situ. Nah, kemudian pita suara itu nanti akan menjadi lentur, akan menjadi lebih indah suaranya ketika bagian di sini itu lentur, rileks. Nah, di situ ada instrumen yang disebut faring. Faring bukan faring. Ini faring. Nah, faring itu berfungsi untuk membuat suara kita lebih lentur, mengatur, termasuk pantulan suara ke atas, pantulan suara ke bawah, dan semuanya itu dari situ. Nah, cara membuat faring kita berfungsi dengan baik, panjenengan melatih memfokuskan suara di sini. Konsonan yang pusatnya di sini itu konsonan K. Coba mengucapkan K. Kan tekanan di sini kan. K. Ya. G juga. G. Cuman kalau G itu agak lebih ke depan. G. Dan nafas boros. G gitu ya. Kalau K, nah kan tekanan di sini. K. Nah, tekanan di pangkal lidah. Nah, posisi faring itu kan juga di belakang lidah, setelah di bawahnya pangkal lidah. Jadi ketika supaya suara kita lentur, nah faring itu dibuat lentur. Caranya sering-seringlah mengucapkan konsonan K. K saat bicara saya mengucapkan K. Tapi ketika bernyanyi panjenengan mengucapkannya tidak K tapi K. Misalkan ku masuk ruang maha kudus, panjenengan nyanyinya tidak boleh ku masuk tapi ku masuk, bukan ku masuk tapi ku. Nah, ku itu kan tekanan di sini. Ku masuk ya. Jadi misalkan ku masuk ruang maha kudus itu kita nyanyinya tidak ku masuk ruang. Nah, ini saya produksi berbicara, saya bawa ke bernyanyi.
Produksi saat bernyanyi dengan berbicara beda. Kalau sama saja nanti tidak ada ulah vokal. Ya, makanya ada ulah vokal karena berbicara dengan bernyanyi berbeda cara memproduksi suara. Nah, misalkan nyanyi ku masuk itu nyanyinya tidak ku masuk ruang, tapi ku masuk ruang. Nah, jadi setiap konsonan ku em-nya juga, makanya dari awal kan kita melatih yaitu tegas supaya terbiasa suara teredam. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ya, bukan ku masuk ruang. Sama kan, temponya sama, caranya itu sama, tapi suara yang keluar berbeda. Kalau saya yang kedua tadi, ini kan kayak saya bicara, ku masuk ruang, itu berarti saya bernyanyi dengan teknik bicara. Nah, bukan teknik bernyanyi. Nah, sekarang penjenengan mengucapkan k tapi tidak k, tapi seolah-olah kh, gitu ya. Coba bunyikan bersama-sama ya, tanpa nada. Gitu. 1, iya. Nah, nah, sekarang diulang. Nafasnya jangan terlalu keluar. Seolah-olah kh, tapi hanya saat luluh. Kalau kami ini kan k, gitu ya. Kemudian penjenengan rasakan di sini. Nah, ketika mengucapkan nah ini ada hentakan di sini. Ya kan, ada hentakan di sini. Bukan k. Ya. Kalau k ini kan saya kayak bicara, hanya gerakan rahang sama tekanan di sini, tapi belum terbuka. Ya. Sekarang bunyikan dengan nada ya. Bunyikan dengan nada ini saja. Du ya. Du mi du gitu ya. Du mi du. Tapi ucapkan dengan k ya. Rahangnya jangan ikut bergerak, rahangnya ditaleni. Kalau masih ini berarti gerak tekanan K-nya masih di rahang, belum di pangkal lidah atau belum di pas faringnya. Ya. Du mi ya lagi ya. Kalau ada yang bawa cermin, silahkan ngaca. Ya. Ngaca, jenengan lihat ya. Kemudian pertama kali ketemuan dulu saya tegaskan, kita nyanyi rileks. Bahasa Indonesia seringkali vokal yang paling sering digunakan kan A. A harus rileks, kokoh ya. A ya. Ya. Nah, ketika saya mengucapkan itu lidah saya kan biasa, rahang saya tidak bergerak. Penjenengan amati dulu ya, rahang saya kan tidak bergerak. Bukan Nah, ini berarti tekanan masih di rahang, belum di faring. Ya. Jadi vokal A tetap cerah. Coba ya, yuk. 1, iya. Lagi, yuk. Tempo lambat dulu. 1,
sambil panjenengan ngerasane pergerakan di bagian sini, daerah faring ya. Ya. Jadi kalau saya hadap sana, panjenengan kan lihat dari samping mungkin lebih jelas ya. Ya kelihatan ya pergerakannya. Rahang saya diem. Ya. Yuk, 1, 2, iya. Ya, lagi ya, lebih cepat ya. 1, 2, iya. Latihan dari lambat, pas tempo lambat itu merasa nih bergerak nih, begitu cepat, nah gitu Bu, betul, betul. Nah gitu ya, lagi yuk, 1, 2, iya. Satu ketukan untuk 2 konsonan, untuk K untuk 2 ya. Gitu ya. 1, 2, iya. Gitu ya. Nah, 1, iya. Ya, lagi. 1, 2, iya. Ya, sudah bisa merasakan. Jadi ketika nanti butuh kelincahan suara, itu yang melenturkan suara terpantul ke atas lincah apa enggak kan dari sini. Dan pusat kita bernyanyi kan di rongga mulut. Nah, di situ nanti begitu panjenengan faring itu elastis, itu nanti suara panjenengan akan lebih fleksibel, elastis juga ya. Sehingga kalau panjenengan melatih secara stabil nanti akan menghasilkan vibrasi alami. Tinggal nanti panjenengan atur bagaimana supaya vibrasi itu teratur atau tidak gitu ya. Tapi butuh proses. Kalau panjenengan yang selama ini mungkin sudah bernyanyi dengan vibrasi mungkin belum teratur atau sudah cukup teratur, tinggal lebih menghaluskan saja gitu ya. Tapi itu fungsi utamanya untuk melenturkan suara, membuat suara elastis, kelincahan suara ketika kita butuh mantulkan ke atas, ketika kita butuh nyanyi cepat ya, dan tetap suara terjaga kemerduannya. Oke, mungkin dari penjelasan ada yang bertanya, silakan. Kadang saya kalau ada pertanyaan nanti kalau nggak ada saya juga mau ngomong apa lagi bingung. Seputar materi bernyanyi, tekniknya ini ya sudah saya sampaikan dari awal sampai ini, saya ringkes cepat saja. Kemudian dalam bernyanyi yang lain itu kan ada interpretasi ya atau menjiwai lagu ya. Jadi 4 unsur dalam bernyanyi itu kan ada suara. Suara itu ditinjau dari kualitas suara kita, peredamannya, bagaimana kita menyanyi dengan suara yang teredam.
Ada yang memang pembawaannya, suaranya memang sudah merdu, ya orang yang punya bakat secara alami tanpa tahu kok suaraku merdu piye, ya secara spontan gitu, bisa gitu ya. Itu. Tapi kalau yang bakatnya tidak kuat kan butuh diolah. Yang punya bakat pun kalau diolah juga akan semakin optimal gitu ya. Kemudian dari sisi teknik vokal, tadi teknik menjangkau nada, teknik pernafasan erat kaitannya dengan pemenggalan kalimat lagu, kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian artikulasi atau pengucapan, bagaimana kita mengucapkan saat bernyanyi, a, i, u, e, o-nya, bibir kita yang membentuk. Kemudian memberikan penegasan itu dari konsonan, termasuk k, p, b, t dan sebagainya ya. Itu artikulasi harus jelas dan jernih. Jelas dan jernih itu tidak ada letupan-letupan atau desak nafas ya. Misalkan nyanyi ku mau cinta Yesus. Nah itu kalau artikulasi yang jelas dan jernih kan K-nya ku mau, nya juga ku mau cinta Yesus selamanya. Nah kalau tidak jelas dan jernih, nanti misalkan gini, ku mau cinta. Nah itu berarti artikulasi tidak jelas dan tidak jernih. Apalagi nyemprot-nyemprot. Tuh. Kemudian teknik pernafasan sudah, kelenturan suara gitu ya. Kemudian dari unsur dari sisi pelayanan, kita menyampaikan lagu itu kan sama saja kita menyampaikan pesan. Lagu itu sifatnya pesan. Ada lagu pujian yang memang terambil dari Alkitab firman Tuhan. Ada yang memang ditulis oleh pencipta lagu, tapi isinya kan ada yang membangun, ada yang isinya itu pengakuan, ada yang isinya sifatnya pernyataan diri. Ya, pernyataan diri seperti tadi, ku mau cinta Yesus, berarti kan pernyataan diri kita untuk mau tetap cinta Yesus selamanya, gitu ya. Atau pengakuan dosa dan lain-lain. Ketika kita menyampaikan pesan itu dengan lagu, berarti kan kita harus menyampaikan dengan ekspresif. Nah, ekspresi dalam bernyanyi itu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini akan terpancar dari aura hati kita. Semua yang muncul, yang kelihatan itu bersumber dari yang tidak kelihatan. Pancaran wajah saya, aura saya yang terpancar itu dari hati saya. Kalau misalkan saya kesini berbicara dengan kesombongan, wah aku paling hebat, aku paling pinter, kabeh tak gurui gitu ya. Nah, aura saya nanti yang terpancar juga aura arogansi gitu ya. Ketika saya menyampaikan pun itu juga yang terpancar ingin secara tidak langsung itu nanti akan kelihatan, oh ini aku pengen menunjukkan kapasitasku begini gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ketika kita bernyanyi di sini pun semua kan didasari dari hati. Nah, ekspresikan isi lagu. Ya, misalkan lagu ini tadi atau yang kemarin kita latih, yang kita pakai ya, Tuhan selalu menolongku. Nah, itu kan pernyataan juga bahwa Tuhan selalu menolong kita. Nah, itu kita tahu isi lagunya, kita bawakan secara ekspresif. Nah, ekspresi dari wajah kita itu terpancar dari sorot mata, dari bibir kita, sekalipun senyum atau tidak. Nah, itu kan akan menunjukkan ekspresi kita. Apakah kita nyanyi dengan sinis, judes, atau rendah hati, atau lemah lembut, itu akan terpancar dari sorot mata kita, gitu ya. Dan itu tidak bisa ditipu, gitu ya. Makanya ketika kita mau pelayanan kan harus membereskan diri dulu supaya aura yang terpancar itu aura yang positif. Karena ketika yang terpancar aura positif, yang tersalurkan ke jemaat positif, yang diterima oleh jemaat dan kembali ke kita pun
juga hal-hal yang positif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ekspresi dengan suara. Ekspresi dengan suara itu hubungannya dengan teknik selama ini yang sudah kita pelajari. Misalkan lagu Tuhan Selalu Menolongku ya, yang kemarin kita nyanyi bareng-bareng di nada dasar D ya. Duh, musim akan selalu berganti. Nah, ketika kita menyanyikan di situ, itu kan butuh kelembutan. Jadi lagu itu awalnya kan pernyataan, meskipun musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Nah, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Berarti kan itu pernyataan diri kita, sekalipun musim kehidupan kita berganti, tapi kita tetap percaya bergantung sama Tuhan. Berarti ketika kita menyanyi lagu itu, kita kan meneguhkan diri sendiri, juga mengajak jemaat untuk jemaat itu meneguhkan dirinya masing-masing kan itu. Makanya kita kan mengekspresikan dengan aura juga, aura yang tegas, bukan aura yang sedih ya, tapi aura yang tegas, tapi aura percaya diri bahwa Tuhan itu sudah menolong. Musim akan selalu berganti. Jadi ada ketegasan. Ketegasan tidak harus dengan emosional. Dengan emosional misalkan gini ya. Musim akan selalu berganti. Sama, tapi lebih emosional kan gitu ya. Nah, di lagu ini kan tidak butuh penegasan, tapi dalam kelembutan. Musim akan selalu. Jadi untuk mempertegas konsonan itu penjenengan gemakan, ditahan tapi jangan sampai meledak. Bukan musim akan, musim. Jadi selalu suara kayak ditarik, diredam. Musim akan selalu berganti. Nah, itu. Jadi ekspresi suara dan ekspresi wajah, juga bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh kan alami, tapi begitu penjenengan berbicara atau bernyanyi secara natural, itu nanti bahasa tubuh itu tidak usah diatur, akan secara alami juga. Kayak saya di depan ini dari tadi berbicara, saya tidak mikir kaki saya gimana, tangan saya gimana, ya sudah alami saja. Karena saya ingin menyampaikan apa yang ada di pikiran saya ke penjenengan. Jadi ketika bahasa tubuh saya begini ya alami, nyanyi pun juga gitu ya. Bahasa tubuh kita alami ketika kita punya tahu isi lagunya, oh saya mau menyampaikan tentang ini gitu ya. Jadi nanti itu akan meneguhkan, memberkati juga gitu ya. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo Pak. Ini saya menanyakan tentang improvisasi. Iya. Tentang improvisasi itu apakah ada aturannya atau bila manakah kita menggunakan mengimprovisasi ketika kita mau bernyanyi? Ya, posisi sebagai WL atau singer dulu Pak. Sebagai WL. Kalau WL improve boleh, tapi jangan kebanyakan improve. Improve WL itu cukup misalkan menyambungkan lagu, atau misalkan memperindah suatu lagu, tapi bagian-bagian tertentu. Misalkan ini tadi ya, misalkan saya pas WL, improve WL kan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Lagu aslinya kan itu, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku ya, itu sudah bagian dari improve.
yakin Tuhan melindungi. Nah itu kan sudah improve tapi dikit. Jadi jangan sampai mengacaukan jemaat. Misalkan gini, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Nah kalau saya nyanyi solo, tidak apa-apa ya. itu nanti membingungkan jemaat ya. Itu ada aturannya enggak, Pak? Ada aturannya, misalkan improvisasi itu harus lagu pengulangan atau dari awal improvisasi? Bagusnya pengulangan. Jadi lagu asli jemaat harus tahu dulu. Ya. Kalau lagu baru jangan ada improvisasi sama sekali, supaya jemaat tahu lagu aslinya seperti apa. Bahkan ketika sebuah lagu itu misalkan kita dengar dari penyanyi aslinya ada improve, ketika pujian jemaat tidak perlu diimprove. Ya. Hanya WL bisa improve, misalkan ya, Tuhan selalu menolongku. Tapi singer tetap nyanyi loh ya, tidak apa-apa. Tapi kan lagu tidak dirubah. Tuhan selalu menolongku. Nah, berarti kita akan mempersilahkan jemaat dan singer. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi awalnya BL harus nyanyi utuh dulu, Pak. Ini misalkan penjenengan refren diulang-ulang. Nah, refren diulang-ulang itu untuk membangun suasana, itu improve dari BL tidak apa-apa. Jadi tapi jangan terlalu ribet improve-nya, itu saja ya. Kalau singer boleh? Singer sebaiknya tidak. Kalau mecah suara? Mecah suara tidak apa-apa. Mecah suara tidak apa-apa. Yang penting ketika singer ada yang mecah suara, suara aslinya jangan ketutup. Misalkan singer BL jangan sampai pecah suara ya, karena BL kan tetap mesti mic-nya dominan. Jadi jangan sampai BL pecah suara. Tapi sebatas untuk improve, tidak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Misalkan itu tadi, Pak, Tuhan selalu menolongku. Nah itu kan untuk improve, hanya Tuhan selalu menolongku. Tapi pas refren sudah diulang-ulang ya, kalau dari awal lagu asli dulu ya. Aku selalu menjagaku. Terus nanti BL bisa ngasih peneguhan-peneguhan dengan kalimat juga ya. Jadi ketika terus misalkan pas mecah suara, misalkan pas mau singer ada pengkhotbah yang dia nyanyi suara satu, kalau BL bisa mecah suara, mau mecah suara monggo. Saya kalau pas pengkhotbah membawakan lagu nyanyi, karena singer nggak ada mecah suara, saya yang mecah suara gitu. Tapi saya ketika saya mecah suara, misalkan ini tadi ya, Tuhan selalu, misalkan situ saya ambil pecahannya, misalkan Tuhan selalu menolongku. Saya tidak sampai Tuhan selalu, tidak gitu. Jadi volume saya kurangi ya. Karena mic BL tetap pasti keras kan. Kalau saya suaranya keras nanti dominan. Jadi saya yang nyetel volume saya sendiri, mic-nya tidak usah diubah-ubah gitu. Tuhan selalu menolongku. Nah, misalkan gitu. Jadi kalau singer lagu asli saja, tidak usah improve. Tapi kalau mau mecah suara boleh ya. Tapi kalau singer mau mecah suara, dibagi sekalian yang mau yang mecah siapa ya. Jangan semuanya pecah, nanti tidak ada yang pegang melodi lagu ya. Ya. Kalau semuanya mau pecah ya tidak apa-apa, jadi remuk redam. Oke, monggo ada lagi.
mungkin belum saya sampaikan dan panjenengan punya ide atau mungkin muncul pertanyaan. Ada? Saya Pak. Oh iya, monggo Bu. Bukan WL, bukan singer. Enggak apa-apa. Saya mau tanya Pak, sebagai WL itu sebaiknya performnya apakah dia merem terus atau melek atau gimana Pak ya? Sebaiknya Pak ya, yang baik. Ya, yang Kalau baik. ngajak jemaat itu kan. Yang baik merem melek Bu. Oh. Jadi WL itu kan worship leader, berarti dia kan pemimpin penyembahan, memimpin menyembah. Sebagai pemimpin penyembah, berarti dia kan harus membawa jemaat, memimpin jemaat untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan dan menerima visi dari Tuhan untuk jemaat. Nah, kalau kita tahu tema khotbahnya, kita bisa persiapkan. Tapi seandainya tidak tahu, mungkin pujian yang kita persiapkan belum tentu sesuai dengan tema khotbah, itu tidak masalah. Tapi kita bisa menyusun supaya lagu yang kita bawakan itu terangkai membentuk suatu alur. Namanya lagu pujian, itu mau lagu apapun panjenengan rangkai tetap pasti bisa. Karena intinya kan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tinggal kita merangkainya dengan kalimat-kalimat. Tapi kalimat atau prolog WL jangan terlalu panjang untuk merangkai lagu. Dan kalau perlu itu lagu misalkan praise-nya ya itu nyambung, ya pas intro itu kita kasih kalimat yang pendek tapi mengena, gitu aja. Nah, karena fungsi WL itu sebagai leader, jadi dia berfungsi sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Jadi yang memimpin sebagai nabi kan dia yang membawa pesan Tuhan untuk jemaat. Nah, pesan Tuhan untuk jemaat apa? Ya rangkaian lagu tadi panjenengan mau bawa alur kemana? Di situ panjenengan bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat. Ya. Kemudian karena kita menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat, kita menyampaikan pesan kan pasti menatap ke jemaat. Nah, sekalipun itu misalkan lagu penyembahan atau lagu lembut ya, lagu mau masuk liturgi penyembahan atau apa, itu pun panjenengan tidak harus selalu merem ya. Ketika kita tutup mata, itu kan kita menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi orang lain ya urusannya mereka masing-masing, hubungan pribadi. Saya kalau BL biasanya kasih waktu misalkan habis penyembahan bla 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 gitu ya, terus penyembahan saya kode turun, jemaat Tuhan nikmati hubungan pribadimu dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan saat ini ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Nah cukup itu. Terus mereka biarlah ketika saya ngomong itu kan saya melek. Jemaat Tuhan ada yang merem, ada yang melek, itu hak mereka. Dan sebenarnya juga tidak ada patokan ketika kita menyembah harus merem. Kenapa kita merem? Supaya tidak terganggu saja. Kalau kita melek, nanti di situ kita lagi asik-asik menikmati hadirat Tuhan, ada anak kecil lari-lari, kita terganggu. Ada misalkan yang di sana dia misalkan ngantuk, kita lihat malah kita terganggu jadi tertawa sendiri. Jadi fungsinya memejamkan mata kan itu, tapi bagi kita yang di depan terutama BL itu kan perlu melihat kondisi jemaat. Jemaat yang saya pimpin ini mereka menikmati enggak suasana pujian ini, mereka menikmati enggak penyembahan ini gitu ya. Dan penyembahan dalam arti kita menyanyikan lagu kemudian kita bermazmur, seringkali kan kita mengistilahkan itu penyembahan. Nah, kita bermazmur bagi Tuhan, kita bernyanyi bagi Tuhan sesuai dengan isi hati kita masing-masing. Sering kita kan menyebutnya penyembahan. Nah, itu kan kita melihat
jemaat yang saya pimpin ini pada bisa menikmati hadirat Tuhan atau enggak, atau mereka seperti apa gitu ya. Nah, makanya kita perlu buka mata. Tapi ketika kita sebagai WL butuh menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita tutup mata enggak apa-apa. Tapi jangan tutup mata terus. Jadi misalkan pas ujian, misalkan lagu yang biasa untuk penyembahan apa ya? Misalkan layak dipuji disembah, nah, misalnya itu ya. Atau kalau itu kan sudah pengagungan ya, sudah megah. Yang selain itu, misalkan Kau ku sembah. Nah, itu kita boleh katakan pegang mic gini ya. Ini mic saya matikan enggak apa-apa ya. Jadi misalkan gini kan, penyanyi nyanyi itu Kau ku sembah, mari sembah Tuhan. Nah, ketika penjenengan mengatakan itu kan penjenengan ngajak, ya buka mata. Maksud mari sembah Tuhan, lah kono nyembah orang. Kau ku sembah, sembah Tuhanmu. Nah gitu ya. Jadi kita boleh buka tutup mata hak kita. Kalau ada jemaat yang komen, mau kayak WL kok malah mentolo bae, biarin. Jadi orang komen itu hak mereka, tapi mereka bisa jadi komen karena tidak tahu. Tapi bukan berarti terus kita menyalahkan apa-apa. Kalau mereka belum tahu ya kita kasih tahu. Dan kita merem atau tidak itu juga tidak ada aturannya di Alkitab. Tidak ada ya Bu Eni. Jadi yang penting kan menyembah, mempersembahkan segenap hati kita, memuji dengan ekspresif. Ekspresif tadi, ekspresi suara dan ekspresi tubuh kita, termasuk body language kita, bahasa tubuh kita seperti apa, alami saja. Artinya tidak usah dibuat-buat. Oh kalau kau ku sembah nanti tangannya gini, nanti kayak anak TK. Kau ku sembah. Kau. Karena setiap kau tangan saya harus ke atas gitu kan, jadi mikir. Jadi alami saja. Yang penting kita nikmati gitu ya. Menikmati lagu yang kita bawakan, menikmati suasana itu, menikmati persekutuan yang indah itu. Oke, monggo. Iya Pak. Yang pertama saya mau tanyakan itu Pak tentang pemilihan lagu. Tentang pemilihan lagu pujian itu kan ada beberapa itu Pak. Nah, lagu pujian yang kita pilih itu apakah satu tema atau bebas itu Pak? Dalam satu kita memimpin satu ujian itu Fleksibel Pak. Fleksibel. Misalkan contoh ya, lagu pertama sampai terakhir itu bisa bertema tentang doa, tentang kasih. Itu apakah harus seperti itu atau bagaimana? Ini yang pertama. Lalu yang kedua tentang ini Pak, tentang kunci lagu Pak. Ada dasar ya. Ada dasarnya. Pilihan lagu itu terkadang lagu awal sudah begitu heboh, lagu berikutnya ngedon, itu kan sangat pengaruh Pak. Ya. Itu aturannya bagaimana? Ya. Yang pertama masalah lagu, kalau kita bisa nyambung dalam satu tema, itu nanti akan lebih mempermudah kita menyampaikan visi tadi. Ya. Jadi visi apa yang akan kita sampaikan? Itu visi apa yang kita tangkap dari Tuhan yang tidak saya sampaikan ketika praise and worship, itu kita sudah siapkan dari rumah karena kita sudah tahu, oh saya nanti mau menyampaikan tentang ini gitu ya. Nah, kalaupun lagu itu tidak dalam satu tema, tapi lagu itu nanti penjenengan sambung-sambungkan, tetap akan ketemu Pak. Coba penjenengan milih lagu apa, nanti tak sambung deh.
Jadi dengan nyambungnya dengan kalimat kita, kalimat yang kita bawakan tadi. Misalkan tadi ya, Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, itu kan tentang intinya saat ini kami umatmu ini datang menyembah Tuhan. Misalkan setelah itu mau disambung lagu layak dipuji disembah tadi ya. Kalau itu masih sangat nyambung sih Pak. Jadi misalkan saat ini kita setelah itu ya, kau ku sembah, oh Tuhan. Nah biasanya kan penyembahan dulu. Nah, kalau setelah penyembahan mau masuk lagu berikutnya, tidak perlu prolog pun tidak apa-apa. Tapi misalkan mau dikasih pas suasana turun, kita kasih peneguhan di situ. Ya. Misalkan saat ini kami datang Tuhan, seluruh umatmu menghadap Engkau. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami agungkan. Nah, terus nanti kan musik masuk. Nah, WL itu ketika mau ngasih kode musik tadi, nada kita juga ikut naik Pak, karena lagu layak dipuji disembah kan agung ya. Nah, kita naik juga jadi. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Nah, ngode ini kan saya sambil ngode musiknya main kan gitu toh. Nanti begitu musiknya mau langsung intro megah atau apa, tinggal kita kode-kodenan pas latihan kan gitu. Kalau kita mulainya mau dari lembut, ya kita ngomongnya lembut. Saat ini kami mengucap syukur dan kami ekspresikan dengan sembah kami kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak dipuji, layak disembah, layak untuk diagungkan. Layak dipuji. Kalau mau dari lembut. Jadi perkataan BL itu juga akan memandu. Kita mau ke lembut, kita bawa nadanya turun dan melirik. Mau megah, tekanannya kuat, nadanya juga lebih tinggi gitu ya. Itu akan mempengaruhi pemusik ketika dia sering intro juga gitu. Kemudian nada dasar ya. Untuk nada dasar kemarin sudah saya singgung ya. Jadi nada dasar itu tiap lagu nada dasarnya standarnya beda-beda. Misalkan ini ya layak, ini nada dasar standarnya yang untuk jemaat tuh ya, bukan lagu yang di YouTube ya. Mi 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 re do so so re, mi re do fa 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 mi re do mi re. Berarti nada tertingginya kan di sol atau di G. Jadi mi re do so so re. Nah, berarti ketika nada ini tertinggi di sol atau di G atas, saya pakai nada dasar C, pasti ketinggian. Saya sendiri tidak terlalu ketinggian, tapi jemaat pasti ketinggian. Karena jemaat beragam, ada yang jenis suaranya rendah. Nah, makanya ketika nyanyi lagu ini, bagusnya juga di nada dasar G. Karena ketika nyanyi do-nya sama dengan G, solnya tadi ada di re, ada di D. Nah, kemarin kan saya sampaikan nada maksimal itu di D atau di re tinggi. Nah, nanti kalau penjenengan tidak paham musik nanti pianis ya. Ini ada pianis atau pemusik. Nah, tahu kan? Jadi misalkan tidak punya kepekaan baca not, dituntun dari piano. Misalkan mi dari nada natural dulu, dari do sama dengan C ya, nada natural. Jadi dari nada natural mi re do sol sol re. Oh, tertingginya di sol, di G. Berarti solnya ini harus saya pindah ke D. Tahu ya? Saya pindah ke D. Berarti do-nya di mana? Oh, do-nya di G gitu. Berarti nada dasarnya G. Nada dasar itu do sama dengan G gitu ya. Nah, misalkan lagu Kau Ku Sembah tadi ya. Itu so 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 so. Berarti nada tertingginya di la.
sa sa la sa kaku sembah, kan gitu toh. Nah, berarti nada tertinggi di la. Lah nada tertinggi di la itu posisi la itu dibawa ke D atau di C. Kenapa D atau C? Karena lagu itu nadanya di atas terus. Kalau nanti dimaksimalkan di D, itu nek dinyanyikan terlalu lama kecapean. Jadi turunkan ke la-nya ini di C, di do tinggi. Nah, jadi bisa ambil nada dasar D atau E saja. Nah, lebih aman di D ya. Kalau di E itu nanti kalau nyanyinya berulang-ulang kecapean. Kalau di D do sos gitu. Kau ku sembah. Nah, segitu itu masih yang pria nyaman, yang wanita nyaman, yang jenis suara tinggi nyaman, yang jenis suara rendah nyaman. Gitu ya. Tapi kalau saya paksa di F, do sol gitu ya. Kau ku sembah. Kalau saya nyanyi sendiri nyaman saya. Tapi kalau saya WL saya tidak akan nyanyikan di F karena saya punya empati dengan jemaat. Kalau ini saya nyanyi sendiri saya di F, overtone ke G pun saya masih sangat nyaman. Tapi ketika saya WL, saya membuang ego saya untuk bernyanyi sendiri tadi. Saya bernyanyi sedang memandu jemaat. Jadi saya nada saya tidak bisa maksimal ya, tapi nyaman untuk semua orang. Itu. Kemudian nada dasar saya selama ini milih lagu, saya pribadi ya Pak ya, biasanya nada dasar saya berdekatan. Misalkan F, G ya, F, G sekitar itu. Bahkan saya beberapa kali sering tanpa sengaja juga. Jadi saya biasanya milih lagu itu, saya cari judul lagunya dulu. Lagu ini gini. Saya rencana nanti malam itu mau nyusun lagu karena besok itu saya WL gitu ya. Tapi saya belum menemukan lagu yang pas yang akan saya bawakan gitu loh. Nah, ketika biasanya saya nanti akan mencari dari daftar lagu yang saya punya, atau saya googling lagu-lagu pujian penyembahan apa gini-gini, kemudian dari daftar lagu yang saya punya, misalkan saya kalau di gereja saya kan bulan ini temanya tentang beritakan kabar baik. Jadi saya tetap nyari lagu yang ada hubungannya dengan memberitakan kabar baik gitu ya. Kalaupun tidak ada lagu yang persis seperti itu atau ada lagu tema seperti itu tapi belum pernah dinyanyikan juga tidak akan saya nyanyikan. Kecuali lagu itu memang lagu yang nantinya bakal sering dinyanyikan, tetap saya ajarkan ke jemaat, tetap dinyanyikan. Tapi kalau lagu itu ternyata misalkan lagu yang belum pernah dinyanyikan sama sekali dan asing bagi gereja GBI gitu ya. Karena saya kan kadang pelayanan di GKI, jadi saya tahu lagu-lagu GKI mau cari tema seperti ini ada. Tapi kalau saya bawa ke gereja saya di GBI itu nanti kesulitan karena pemusiknya belum ada pemusik yang bisa buat aransemen musik gitu loh. Kecuali ada satu orang yang bisa buat aransemen musik. Oh ini ada lagu ini, dia bisa baca not. Oh ini aransemennya musik nanti gini-gini. Tinggal dia mengolah. Nanti bassnya cara mainnya gini, pianonya gini, gampang. Tapi karena di gereja saya tidak ada yang punya kapasitas seperti itu, ya bisanya kita mencontoh lagu yang sudah jadi. Nah, karena mencontoh lagu yang sudah jadi, saya misalkan lagu beritakan kabar baik ini, nah salah satu penekanan saya
kabar baik kan tentang keselamatan. Nah, saya cari lagu-lagu yang menyatakan bahwa Yesus itu penyelamat. Terus karena dia penyelamat, kita mau mengatakan bahwa dia satu-satunya yang hidup dalam diri kita, misalkan itu. Nah itu kan tinggal nanti saya merangkai bagaimana lagu 1, 2, 3, 4 ini, tinggal mau berapa lagu. Nah itu nanti dirangkai dengan kalimat-kalimat kita untuk menyambungkan tadi, Pak. Nah, itu bisa. Jadi lagu apapun itu nanti bisa disambung. Meskipun ketika kita baca seolah-olah temanya berbeda. Karena pencipta lagu kadang membuat lagu kan tidak mikir tema. Dia pengalaman pribadi, saya pengen nulis lagu karena saya merasakan begini, saya mau buat menyusun lagu karena begini gitu ya. Sehingga kita sendiri yang akan menyambung-nyambungkan disesuaikan dengan tema. Dan lagu yang sesuai tema biasanya pengkhotbah nanti sudah akan menyanyikan setelah khotbah. Atau misalkan kita tahu temanya, ya kita nyari satu lagu yang sesuai tema pas untuk mau khotbah, itu ya bisa. Fleksibel ya. Yang saya tanyakan itu Pak, misalkan 2 lagu atau 3 lagu itu nada dasarnya itu grafik itu grafiknya naik atau datar, atau kadang-kadang kan udah naik gitu terus pas yang berikutnya turun gitu kan, itu sangat Kalau nada dasar itu tidak terlalu berpengaruh ke emosi. Yang berpengaruh ke emosi itu beatnya lagu, ritmenya lagu, temponya lagu. Nah gitu ya. Misalkan habis lagu penyembahan, penjenengan mau pengagungan, nah itu kan berarti lagu kedua yang untuk pengagungan beatnya yang lebih kuat ya. Kemudian emosi lagunya juga lebih kuat itu. Kemudian untuk lagu-lagu yang praise, yang sukacita itu misalkan lagu tergantung kita membawanya seperti apa, Pak. Kalau saya pribadi, kadang saya ketika WL biasanya di gereja saya itu sebelum ibadah gembala sudah berdoa, membacakan ayat kemudian berdoa. Nah, selesai gembala berdoa, itu kadang saya menyanyikan satu lagu untuk masuk penyembahan, terus praise, terus nanti 2 lagu itu, kemudian nanti pas mau khotbah kita masuk lagu yang untuk penyembahan lagi gitu ya. Terus kadang setelah gembala berdoa, saya langsung ngajak lagu yang praise, sukacita, yang hingar-bingar. Tapi bahasa pengantar saya berbeda. Kalau saya mau masuk lagu pertama itu untuk penyembahan, ya bahasa pengantar saya yang halus, yang lembut. Tekanannya ya seperti ini gitu ya. Misalkan setelah berdoa, amin. Nah, kadang ayat yang mau dibaca oleh gembala saya itu apa? Saya kan tidak tahu, taunya ya seketika. Lah begitu ayat itu terbaca, kadang saya dapat hikmat maktek gitu. Oh berarti saya menyampaikan ini. Nah itu nanti juga saya mempertegas ayat itu saja, tapi jangan panjang-panjang, nanti jadi khotbah. Ya, mempertegas untuk pengantar kita masuk. Nah, kalau kita mau masuk penyembahan, ya nanti penekanannya kita bawa ke penyembahan. Karena ayat Alkitab yang kita baca itu juga kita mau bawa untuk mempertegas apa kan bisa gitu ya. Nah, kemudian misalkan saya mau masuk ke penyembahan, ya saya ngomongnya pelan. Misalkan setelah doa amin gitu toh. Terus saya menyapa shalom jemaat Tuhan gitu toh. Berikan shalom gitu. Saat ini ada waktu yang indah untuk kita bersekutu. Satu momen yang baik untuk kita menyediakan hati bagi menyembah Tuhan. Mari kita sediakan hati yang terbaik untuk mempersembahkan segenap hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya kasih kode musik karena saya mau bawa lagu pertama lembut untuk penyembahan. Tapi misalkan saya mau
minggu lalu saya tidak awali penyembahan tapi dari praise. Saya lagu pertama kan terpujilah namamu Tuhan. Begitu gembala doa amin, saya menyapanya beda, tidak shalom gitu, tapi kan shalom gitu. Tahu ya bedanya? Shalom. Adakah yang saat ini bersedih? Saya gitu toh. Semua menikmati sukacita surga. Amin. Yang menikmati sukacita surga, mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, dan kita rasakan sukacita itu bersama-sama saat ini. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Dia layak dipuji, Dia layak disembah, ada bersama kita. Mari semuanya bangkit berdiri dan kita bersatu hati memuji Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Nah, musik main, masuk. Jadi kita mau awali dari apa? Itu kalimat kita berbeda, intonasi kita berbeda, cara kita menyampaikan kalimatnya berbeda. Itu tugas BL di situ, Pak. Kalau nada dasar itu tidak berpengaruh ke emosi, ke jiwa, tapi ke pencapaian nada saja. Yang berpengaruh itu nanti hentakan, beatnya, ritmenya, gitu ya. Nah, misalkan ini lagu habis terpujilah namamu Tuhan, itu kan beatnya kuat. Nah, terus saya habis itu cari beat yang hampir sama dengan itu, gitu ya. Jadi misalkan habis itu nanti nyanyi apa yang tak, itu kurang begitu nyambung ya. Jadi karena nanti saya beatnya kuat, terus baru langsung saya kontraskan ke masuk penyembahan. Jadi kuat terus langsung masuk ke penyembahan yang lembut. Nah, ketika penyembahan yang lembut itu kan setelah kita bersukacita, kita bawa ke situ lagi ya. Oke, monggo ada lagi. Kalau WL itu gimana mengatasi yang tidak jogi dan PD mengingat sebagainya. Penjenengan BL Bu. BL semua Pak. Ini BL semua. Ya, modal utama kita di depan itu PD. Ya. Yang membuat jenengan PD itu dari diri sendiri, tidak bisa dari orang lain, ya, dari kita sendiri. Nah, bagaimana supaya diri kita sendiri merasa pede? Penjenengan yakini dulu, ya. Ketika saya diberi tanggung jawab ini, berarti Tuhan sudah mempercayakan ke saya. Nah, kalau Tuhan mempercayakan ke saya, berarti saya bisa, saya mampu. Masalah bisanya seperti apa itu bisa dipelajari ya. Saya bisa, saya mampu, dan saya mau melakukan itu dulu ya. Kemudian yang membuat kita pede lagi, penjenengan tidak perlu mendengarkan omongan siapapun. Dengarkan saja apa yang Tuhan perkatakan. Tuhan bilang kita ini orang yang berharga, bernilai. Kondisi apapun kita tetap bernilai. Orang mau ngomong bla 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 begini, orang bicara itu belum tentu sesuai fakta. Mereka bicara karena tidak tahu siapa kita. Mereka bicara karena tidak ngerti kondisi kita. Biarkan saja. Ketika kita semakin mendengarkan omongan orang, itu nanti semakin kita kebingungan sendiri dan makin tidak pede. Jadi nikmati saja, ini tanggung jawab. Jadi ibarat kita perumpamaan talenta, ada yang dikasih 5, 2, 1. Nah, misalkan kita dikasih 1, artinya kapasitas kita itu terbatas. Kapasitas saya sebagai WL terbatas. Misalkan suara saya ya pas-pasan, saya ngomong juga pas-pasan, semuanya serba pas-pasan gitu ya. Tapi ketika kita dikasih tanggung jawab itu, kita hanya bicara, wah aku pas-pasan kok dia wis sak isoku ini gitu ya. Nah, itu sama saja kita dikasih talenta. Talenta itu kan sebenarnya uang ya, mata uang. Tapi seringkali kita
identikan dengan bakat atau talent atau kemampuan, kapasitas. Nah, kita dikasih kapasitas 1. Nah, kapasitas 1 ini kalau kita biarkan, kita pendam, kita tidak berusaha untuk mengembangkannya, ya selamanya 1. Bahkan mungkin dikembalikan kayak di perumpamaan talenta, akhirnya 1 talenta kan dikembalikan ke tuannya. Tuan ini tak balik no baik, wong aku tidak bisa, tuanku ini jahat, yang lain kasih banyak kok aku kasih 1. Nah, ketika ini dikembalikan oleh tuannya, talenta ini diapakan? Dikasihkan orang yang mampu mengembangkan. Nah, kita pun ketika kita punya pas-pasan, kita tidak mengembangkannya dan kita terus melopro, ya nanti selamanya kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya pertumbuhan apapun. Ya. Sementara yang tadi punya lebih ini ditambah-tambahkan terus, karena Tuhan itu pasti pengen memberi orang yang mau mengembangkan. Kita dikasih uang, dikasih modal, sama-sama 500 juta, dibiarkan sama dipakai usaha, mesti orang akan pilih yang oh ya dipakai usaha, berkembang gitu. Sama dibiarkan saja lama-lama habis untuk konsumsi kan gitu. Nah, makanya setiap kita punya kapasitas yang berbeda-beda, baik kapasitas suara, kapasitas mental, kapasitas emosi kita berbeda-beda. Tapi yang membuat pede adalah mentalitas kita. Bagaimana ubah pikiran kita, cara kita berpikir. Selama kita mau mengubah pola pikir kita, hidup kita pasti berubah. Cara kita menghadapi jemaat dan sebagainya juga akan berubah. Panjenengan tanamkan dulu di pikiran bahwa aku dipakai Tuhan, aku punya kapasitas, dan aku bisa mengembangkannya. Nah, itu terus namanya mengembangkan itu tidak bisa sebulan 2 bulan selesai. Ibarat kita membangun bisnis, tidak bisa 1 tahun 2 tahun sukses kan, itu butuh proses. Kita mengembangkan butuh proses. Penjenengan sudah saya ajari teknik-teknik vokal pun tidak bisa langsung seketika penjenengan berubah gitu. Nanti minggu depan semua berubah, itu malah doroti ya. Jadi perubahan itu pelan-pelan, yang pasti ada gitu. Yang pasti kita mau merubah. Saya tidak bisa merubah penjenengan, yang bisa ya penjenengan sendiri. Saya sebatas ngasih ilmunya begini, caranya begini, selebihnya penjenengan mempraktekannya, yang monggo masing-masing. Dan pencapaiannya itu nanti juga tidak akan sama, berbeda-beda, tergantung kapasitas dasarnya, tergantung keseriusan kita. Ibarat yang diberi 1 talenta tadi, kalau dia meskipun hanya diberi 1, tapi dia bertanggung jawab dan terus mengembangkannya, sedangkan yang diberi 5 merasa aku diberi banyak, wis nyantai-nyantai, ya pada waktunya nanti yang diberi 1 ini akan lebih bernilai daripada yang diberi 5 kan gitu. Jadi bukan pada seberapa banyak kapasitas yang ada pada kita, tapi bagaimana kita mengelola dan mengembangkan diri kita. Karena ketika kita sudah berdiri di depan, itu faktor utama psikis mental. Jadi kan kalau psikisnya, mentalnya sudah tidak kuat, nanti begitu kita pelayan loh ya, pelayan itu jadi sorotan. Jemaat ngomong gini, biarin saja. Ya. Saya diomongin orang, teman kerja diomongin gini, saya tidak pernah menggubris. Saya fokusnya orang mau bicara apapun tentang saya, monggo. Tapi fokus saya mengembangkan diri saya untuk kemuliaan Tuhan, memperbarui budi setiap hari. Orang mau ngeritik gini-gini, mau menilai gini-gini, silakan. Tapi orang yang terus-terusan menilai justru mereka tidak akan pernah berkembang. Tapi ketika kita fokus memperbaiki budi, memperbarui budi setiap hari, kita yang akan berkembang. Kita yang akan kuat, mental kita kuat, dan hidup kita akan mengalami perubahan, pertumbuhan, itu akan kelihatan. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang penting kan pertumbuhannya nyata, karena kita harus jadi surat terbuka. Kalau kita
hanya pinter ngomong, pinter nyanyi, tapi di luaran hidup kita tidak cetro, nah itu nanti juga jadi batu sandungan. Gitu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, monggo Bu. Sampai jam 11 saya tidak apa-apa kok. Ini Pak, untuk masalah nafas panjang ya, karena saya tuh nafasnya nggak bisa panjang juga. Jadi kalau nyanyi itu mesti ada di tengah dan saya mesti ngambil nafas lagi lah, cara untuk biar nafasnya panjang gitu. Nah itu pertama menghimpun nafasnya benar di diafragma, karena di diafragma stoknya banyak. Kemudian kita mengeluarkannya hemat. Mengeluarkan nafas hemat itu ketika kita bernyanyi rongga mulut terbuka lebar semakin hemat. Misalkan saya nyanyi ini ya, nafas, nah ini boros, saya hanya berapa ketuk habis. Atau gini, ini tidak terlalu boros tapi masih boros. Yang bikin boros itu pertama grogi, deg-degan, takut, itu pasti boros karena nanti suara tidak terkontrol. Yang kedua, rongga mulut kurang lebar, bukan mulut ya, rongga mulutnya. Semakin rongga mulut lebar, nafas semakin hemat. Ini rongga mulut saya lebar. Ini saya tidak perlu nafas langsung persiapan nafas banyak pun nanti akan panjang ya. Tapi ketika kita nyanyi lagu-lagu pujian kan kita bersuaranya tidak seperti itu. Itu teknik dasar seperti dulu saya singgung ya. Kalau saya nyanyinya seperti itu jadi kayak seriusan nanti ya. Misalkan Tuhan selalu itu hemat sekali nafas tapi tidak pas gitu ya. Ketika kita pujian jemaat ya kita stylenya style pop ya. Tuhan selalu. Nah, ketika saya selalu ini dengan Tuhan selalu, nafasnya boros yang kedua. Nah, namun teknik-teknik tertentu misalkan kayak Tuhan selalu ini kadang dibutuhkan untuk teknik coloring, pewarnaan. Ketika kita jadi WL tidak apa-apa, kita gunakan. Jadi improve itu bisa improve nada, bisa improve tadi ya Pak nada, bisa improve tempo, bisa improve warna suara. Nah kalau kita nada dan tempo tidak perlu improve, kita improve warna suara bisa. Jadi misalkan pas musik suruh berhenti misalkan itu ya, kita pas kuat Tuhan selalu menolongku. Nah misalkan pas musik berhenti kita butuh kehalusan rasa buat itu Tuhan selalu menolongku. Ini istilahnya teknik glissando. Jadi suara lembut diarahkan ke sini. Kalau yang tadi Tuhan selalu itu Pak suara saya terpantul ke atas seolah-olah lewatnya belakang. Ya. Kalau ini seolah-olah suara sama-sama resonansi kepala tapi di sini. Tuhan selalu menolongku. Nah, ini sedikit nafas akan lebih boros. Ya. Tapi ketika untuk improve saja tidak apa-apa. Ya. Tapi selama jenengan nyanyinya pantulan ke belakang kuat, itu nafas cenderung hemat. Jadi jangan grogi, jangan deg-degan, terus jangan panik, itu nanti pasti kontrol nafas kacau dan jadi boros ya. Terus pemenggalan kalimat lagu. Kalau penjenengan nafasnya memang kurang panjang, mencuri nafas. Penjenengan namanya mencuri, tentu saat pintu ditutup ya. Kalau pintu dibuka namanya tidak mencuri, dipersilakan ya. Ya, dosa. Ya. Karena tidak dosa, saya sudah minta izin Bu Eni kok. Saya ajari mencuri Bu gitu ya. Jadi mencuri nafas ketika penjenengan mengucapkan konsonan yang nutup, misalkan en, em,
gitu ya. Jadi P gitu, misalkan Tuhan, nah N kan Tuhan selalu menolong. Nah, pas mau mengucapkan me ini bisa mencuri kalau tidak bisa satu nafas. Saat bernyanyi, mencurinya dari mulut, ngambil nafasnya dari mulut, jangan dari hidung. Nanti bunyi. Kalau dari hidung, nanti kalau pas pilek maksrut gitu ya. Jadi dari mulut saja, itu akan nafas yang masuk lebih banyak. Ya. Jadi pas kalau bisa satu nafas lebih bagus ya. Tuhan selalu menolongku, ini satu nafas. Kalau panjenengan tidak bisa satu nafas, Tuhan selalu lepas menolongku tadi sambil mencuri. Jadi saat menutup ya. Tuhan selalu menolong ya. Tapi lu-nya jangan langsung berhenti. Tuhan selalu menolong. Nah, itu pas itu sambil mencuri. Tapi usahakan setiap mencuri usahakan mencurinya ketika kalimat terakhirnya yang nutup. Kalau tadi kan awalnya yang nutup, menolong kau. Cari yang pas, misalkan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan dapat abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap. Nah, misalkan ku tetap percaya itu jangan tidak bisa, pas P-nya bisa. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku tetap Nah ini saya ngambil nafas. Ku tetap percaya. Nah itu apalagi P dengan P, jadi nyurinya enak banget ya. Ini kalau pas cari konsonan-konsonan yang utuh. Terus penjenengan setiap memenggal kalimat lagu sesuaikan kalimat syairnya. Jadi misalnya musim akan selalu berganti, satu frase, kasih Tuhan akan abadi, satu frase. Gitu. Jangan sampai apalagi menggal di tengah kata itu secara teknik tidak benar, tidak etis. Gitu ya. Jadi misalkan banyak kok penyanyi-penyanyi termasuk penyanyi rohani yang menggal kalimat lagunya di tengah kata ya, misalkan lah itu nanti bahayanya kalau ku menyembahmu nah itu harus satu frase ya, ku dan dulu sudah saya tegaskan ya, penjenengan mengucapkan satu kata itu suku kata di depan tekanannya lebih kuat dari yang berikutnya. Jadi menyembahmu itu bukan menyembahmu gitu ya, tapi menyembahmu gitu ya. Nah kalau yang sulit itu Pak, kalau engkau bukan Tuhan, itu kalau bukan Tuhan orang dari luar dengan ya. Saya juga tidak pernah menyanyikan lagu itu karena termasuk yang kemarin saya singgung kemarin apa? Yang saya pas awal-awal saya kasih contoh lagu, saya tidak pernah menyanyikan lagu itu ketika saya WL gitu. Kecuali pengkhotbah ngajak nyanyi, ya mau tidak mau saya nyanyi. Tapi ketika saya nyanyi saya sambung. Tak pernah terlambat bertolong. Nah, tak pernah Tak pernah terlambat bertolong, besar setiamu. Bapakku sungguh baik ya Bu. Tunaikan syukurku tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah. Nah, betul, pas diputus munculnya terlambat. Nah, jadi nanti kesannya pertolongan Tuhan itu terlambat kan gitu. Nah,
Jadi itu kan harus nyambung. Sebenarnya kan itu pemenggalan syairnya selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Tapi kalimat melodi lagunya berhentinya di selalu baru dan tak pernah gitu loh. Makanya kan lagu itu bagus tapi tidak kawin saya bilangnya. Jadi lagu itu kan ada kalimat lagu dan kalimat syair. Nah, lagu yang bagus kalimat lagu dan kalimat syair itu kawin, menyatu, sama, berhentinya sama-sama gitu ya. Kayak itu, kau bukan Tuhan yang itu kan sebenarnya kalau mau di satu sambung ya bisa, tapi kurang indah juga ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tapi kalau tidak menguasai teknik pernapasan nanti juga kacau gitu loh. Oke, monggo ada lagi. Sudah? Pengulangan lagu. Pengulangan ya gimana Pak? Pengulangan lagu sebaiknya itu berapa kali? Fleksibel sih Pak. Kalau itu fleksibel. Agak-agak. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak suka mengulang terlalu banyak. Kenapa? Karena setiap orang itu secara psikis ada tingkat kebosanan. Ya. Jadi karena manusia itu kan roh, jiwa dan tubuh. Kita mau bilang rohnya menyala-nyala, tapi ketika kita menyanyi itu yang berperan jiwa, rasa itu kan di jiwa, di pikiran dan hati. Kalau jiwanya nanti sudah jenuh, ya penjenengan lama-lama tidak enjoy dengan lagu itu. Terus kalau diulang-ulang, apalagi nada tinggi dan sebagainya, itu nanti juga capek Pak, capek ya. Kemudian bagi WL sendiri, ketika lagu itu diulang-ulang terlalu banyak, kita mau ngasih peneguhan-peneguhannya di mana kan lagunya sama ya. Di poin mana yang mau dikasih kata-kata untuk peneguhan lagi juga agak kesulitan gitu. Kalau bagi saya pribadi ya. Jadi saya melihat dari sisi kejiwaannya, itu orang yang mengkonsumsi sesuatu berlebih itu kan bosen. Nah kalau kita lagu itu diulang-ulang terus, pasti ada tingkat kejenuhannya juga. Meskipun lagu itu disukai. Gitu. Oke, ada lagi? Monggo, monggo Bu. Boleh nggak Bapak kasih contoh WRC? Nah tadi sudah saya kasih contoh. Hah? Hari Minggu. Hari Minggu. Berarti Bapak Ngisi Minggu kapan Bu? Ya, misalnya Bapak penggalnya menyesuaikan Pak. Ya nanti saya kontak Bu Eni saja ya. Saya kontak Bu Eni saja. Terus monggo ada lagi. Pak, kalau misalnya mau WL atau mau singer itu latihannya sebelumnya itu latihan apa? Misalnya pernapasan atau istri atau Kalau kita sudah mau berperang, nah, betul. Karena ketika kita sudah mau WL berarti ibarat kita sudah mau berperang. Kita tidak, berarti semua persenjataan sudah siap, tinggal berangkat. Nah, hal-hal teknis tadi kan sifatnya persenjataan. Jadi kita harus siap, tinggal berangkat. Berarti persiapan hati, persiapan lagu. Secara teknis tinggal menyiapkan lagu saja. Lagunya apa? Kemudian koordinasi dengan pemusik. Lagu ini mau dinyanyikan seperti apa, gitu ya. Dan saya ketika menjadi WL, saya selalu menyesuaikan dengan kapasitas pemusik. Pemusiknya seperti apa, saya menyesuaikan. Saya tidak bisa menuntut pemusik menyesuaikan saya. Saya yang harus menyesuaikan pemusik. Misalkan lagu ini, misalkan saya mau BL sini, saya tanya lagu ini jemaah sini bisa enggak gitu. Kalau berarti nggak boleh baru terus ya Pak lagunya. ya sebaiknya tidak.
Karena misalkan minggu ini kita nyanyi lagu baru. Penjenengan belajar lagu baru butuh berapa kali? Butuh berapa kali mendengarkan? Berkali-kali kan. Lah kalau jemaat baru sekali mendengar ketika jenengan BL, besok baru lagi. Nah jemaat belum paham lagunya ini kayak apa, belum paham, sudah baru lagi. Ini belum paham, sudah baru lagi. Gitu. Nah untuk mengupgrade lagunya bagaimana? Mengupdate lagunya, kalau lagu baru nggak bisa nah, lagu baru bisa disisipkan. Misalkan penjenengan di lagu baru disisipkan itu di bagian akhir. Jadi jangan di awal. Kalau di akhir, kalau di awal, jemaat nanti hanya melihat penjenengan show, sehingga dia tidak akan menikmati suasana persekutuan, tidak bisa menikmati suasana kebaktian, tapi menikmati penjenengan show karena dia jemaat mau nyanyi tidak bisa. Tapi kalau di awal jemaat ikut nyanyi, jemaat sudah menikmati dulu. Nah, di akhir penjenengan kasih lagu baru, jemaat nanti akan berusaha karena jiwa dia sudah tenang dulu menikmati. Karena kalau dari awal sudah tidak bisa, ibarat jenengan mau ngerjain soal ujian dari awal tidak bisa, itu akan ngedon gitu. Waduh, angel kan gitu. Di akhir. Kalau di akhir, maksudnya itu di akhir sebelum lagu firman atau di akhir mau firman? Kalau di Tergantung akhir, lagunya Bu. Kalau misalkan penjenengan mau firman, tetap lagu yang lembut kan. Berarti misalkan yang lagu baru itu lagu praise, ya sebelum lagu terakhir tadi. tengah-tengah ya? Ya. Jadi misalkan praise-nya 2 lagu, yang lagu baru ini kasih praise yang kedua. Yang pertama yang jemaat bisa dulu. Misalkan ini lagu yang lembut dipakai sebelum khotbah. Jadi nanti penjenengan ulang-ulang terus lah. Kalau lagu baru harus diulang-ulang supaya jemaat bisa. Karena itu tidak mempengaruhi. Karena dari awal pertengahan itu jemaat sudah masuk, dan lagu terakhir mau masuk firman, lagunya baru. Itu tidak hilang bagaimana Pak? Tidak. Jadi jemaat sudah menikmati. Jadi ketika ujian penyembahan itu kan area untuk kita masuk pelataran Tuhan. Ya, begitu ya Bu Eni. Ketika kita mau masuk pelataran tempat kudus, kita tidak bisa, ibarat saya mau masuk itu, tapi saya tidak bisa melangkahnya, ya saya tidak tekan ke pelatarannya. Ibarat lagu kan itu. Kalau saya tidak bisa lagunya, lah saya mau masuk pelatarannya ini kan kesulitan. Tidak bisa melangkah, contohnya langkahnya terhambat. Apalagi ketika di awal langkah pertama sudah kagotan begitu. Itu mau melangkah berikutnya akan semakin sulit. Ya. Nah makanya kalau tinggal langkah terakhir kan sudah masuk Pak. Ibarat sudah masuk di pelataran. Nah sudah masuk di pelataran, tinggal kita menikmati suara Tuhan. Mau masuk ruang kudus, lagunya nggak bisa Pak. Jadi masuk tidak jadi. Nah, jadi secara psikis itu nanti ketika kita sudah nyaman di awal, itu di langkah-langkah berikutnya akan lebih mudah menikmati. Ibarat mengerjakan soal, penjenengan mengerjakan yang mudah dulu, yang bisa dulu. Kalau kita di awal langsung mengerjakan soal yang tidak bisa, penjenengan nanti energinya terforsir di situ. Akhirnya yang berikutnya sebenarnya ada soal mudah jadi kesulitan, gitu ya. Kenapa teknik mengerjakan soal seperti itu? Penjenengan punya masalah hidup, soal utang pun, ya, itu menyelesaikannya juga dari yang kecil-kecil dulu kan itu. Jadi segala sesuatu dari yang mudah dulu. Nah kita juga secara kejiwaan ketika kita menyanyi lagu yang sudah bisa, itu kita menikmati dulu. Jadi sukacita jiwa kita itu terpuaskan dulu. Masalah nanti ada lagu baru, jemaat mendengarkan, nanti lama-lama dia mengikuti itu akan
tapi jiwanya kan sudah enjoy, sudah nyaman gitu loh, sudah nyaman dengan suasana. Masalah dengan lagu baru dia nanti tinggal akan menikmati. Gitu, ya. Nah, kalau semisal lagunya cuma 3, musik, praise, musik, terus mau bawain lagu barunya tuh di praise, kan berarti cuma Ya praise-nya itu ya. Ya praise-nya itu baru. Biasanya yang belakang. Ya. Kalau seandainya saya WL, setiap saya WL mesti saya sisipkan lagu baru. Masih ada satu lagu baru. Penjenengan BL sebulan berapa kali? Satu kali. Oh, 1 kali. Kalau terus BL lain juga menyisipkan lagu baru enggak? Oh, enggak. Kalau enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Misalkan setiap lagu baru khusus dari penjenengan gitu, Ya. enggak apa-apa. Misalnya saya, gitu. Iya. Setiap BL lagu baru. Tapi saya lagu barunya tengah sama belakang. Saya nggak pernah di depan. Ya. Tapi setiap BL saya lagu baru terus, itu boleh nggak Pak? Tapi kan Mbak Ella ini punya lagu baru juga, Bu. Apa? Mbak Ella ini juga mau ngeluarin lagu baru. Oh. Enggak apa-apa. Jadi kita ketika kita melayani Tuhan di sini, sebenarnya yang sering menjadi kendala, termasuk di gereja saya pun, di kalangan pemusik sama singer BL juga ada yang seperti itu. Artinya ada lagu baru terus gini gitu ya. Nah, seringkali saya menyampaikan ke mereka, kita fleksibel. Lagu lama, lagu baru itu tidak penting. Lagu lama, lagu baru itu tidak penting, karena kita tidak sedang show off, kita sedang melayani. Lah, mau lagu lama, lagu baru, asal itu misalkan kita membawa alurnya enak dan lagu itu dinyanyi